satu malam itu saya mau bunuh diriku. Ah, saya sebenarnya tuh sudah bilang, ya Tuhan, saya bilang, saya serahkan semua keluargaku gitu. Mungkin saya lebih bagus aja sudah gak ada di dunia ini, supaya tidak menjadi beban keluarga gitu. Saya lebih suka aja, ya udah saya meninggal aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah Mualaf dari Filipina. Saya mau ceritakan sekarang itu semua beberapa petunjuk ya sebelum saya masuk Islam. Kemarin itu saya ceritakan apa yang memotivasi saya, tapi sebenarnya sebelum itu banyak yang seperti petunjuk yang terjadi. Bahkan mungkin karena sebelumnya saya tidak menyadari karena saya masih kecil begitu ya. Sekarang aja kalau saya ingat itu seperti saya merasa kok ternyata yang saya melihat yang terjadi waktu saya kecil mungkin itu sebenarnya udah petunjuk untuk saya, itu seperti bagaimana saya masuk Islam. Karena itu waktu saya kecil, kalau saya ditanya negara apa yang mau kamu yang kalau mau pergi di mana, pergi di negara apa begitu ya, saya sering jawab itu Mekah gitu. Kalau kenapa tidak tahu juga, tapi untuk saya itu Mekah itu ya negara yang bagus begitu ya. Itu yang saya sering katakan atau jawab ya kalau ada yang menanya saya itu negara apa yang mau pergi di mana, pergi di negara apa gitu. Saya sering jawab Mekah gitu. Tanpa ketahuan di situ tidak bisa masuk non muslim gitu. Karena saya berpikir aja saya mau pergi begitu seperti negara yang lain itu ya bisa saya pergi di situ begitu. So itu yang saya sering ya jawab kalau ada menanya. Dan di situ waktu saya kecil juga sering saya mimpi saya jatuh di lubang yang dalam dan gelap begitu. Saya tidak tahu dan di situ seperti ada air begitu. Di situ ada air. Tapi belum saya melihat itu di situ ada air di dalamnya begitu. Tapi saya yang itu aja saya melihat itu saya jatuh di situ, lubang itu yang gelap dan panjangnya sekali. Ada sesuatu, ada video saya melihat sudah saya masuk Islam itu. Saya melihat di situ video itu dengan itu yang dari air zam-zam begitu. Masukin kamera di situ dan dia di video. Dan itu lubang itu di situ saya ingat. Kok saya bilang kan ini yang saya sering mimpi waktu saya kecil, saya jatuh di situ di lubang itu, sama sekali dengan apa yang saya lihat di situ di video. Benar-benar itu saya merinding waktu saya melihat itu. Ternyata itu karena sampai saya sudah dewasa itu pertanyaanku, apa itu mimpiku itu begitu, kenapa saya mimpi jatuh di lubang itu begitu. Ternyata itu waktu saya sudah masuk Islam, saya lihat video itu yang lubang air zam-zam gitu. Tapi saya juga bertanya kenapa saya melihat itu begitu. Tapi dan di situ waktu saya kecil, karena saya kan sekolah di Catholic school samping gereja gitu, sekolah di situ. Saya senang banget kalau saya melihat itu. We call it nun. Kalau di sini nggak tahu apa
apa namanya, yang itu yang bekerja di dalam gereja, yang sisters, we call it sisters, yang pakai tutup kepalanya begitu, sama ya begitu. Tapi saya gak ada di pikiranku yang Islam itu begini gitu, gak ada, karena hanya saya melihat kan ya Katolik begitu agamaku gitu. Tapi saya pengen banget begitu caranya. Saya bilang itu nanti kalau saya dewasa saya menjadi begitu, saya bilang begitu, karena saya melihat bersih sekali itu sisters gitu, baik sekali, akhlaknya baik begitu. Itu yang saya selalu inginkan menjadi waktu saya dewasa tuh. Tapi ya memang kan perjalanan hidup kita ini tidak nggak ada kepastiannya gitu. So mungkin itu bukan jalanku, saya bilang begitu. Dan so itu sampai saya sudah dewasa gitu, banyak yang perjalananku yang seperti ya menguji kesabaran gitu, menguji banyak perjalanan yang, tapi saya itu udah saya independen ya, sering saya itu sendirian begitu, sama aja pembantu rumah gitu. Karena itu kenapa saya mungkin lebih dekat hatiku dengan yang yang let's say bukan miskin ya, tapi yang lebih tidak seperti orang kaya begitu. Karena itu yang menemani saya waktu saya kecil itu. Sering saya itu mau sekali itu, sering saya membantu teman-teman, membantu orang-orang yang saya tahu seperti tidak mampu gitu. Dan banyak yang ujian di dalam hidupku, yang kalau mungkin saya tidak kuat kepercayaanku juga sama Tuhan ya, atau mungkin saya rusak juga hidupku. Tapi alhamdulillah saya selalu percaya itu Tuhan selalu ada di sana untuk kita. Saya selalu pegang sama Dia begitu. Sampai saya ada sesuatu tuh yang datang di Indonesia. Seperti saya itu datang di Indonesia begini untuk membuat bisnis begitu, untuk membuat bisnis di sini gitu. Dan di situ ada terjadi ya, ada ujian terjadi sama saya di sini di Indonesia, yang membuat saya benar-benar putus asa sampai saya sudah mau bunuh diriku. Saya merasa itu saya sudah gak ada, saya udah bosan, lemah untuk menghadapi semua ujian ini di dalam hidupku. Saya sudah seperti merasa sudah gak ada no more hope ya, putus asa begitu, sampai saya mau bunuh diriku. Tapi memang itu yang saya bilang itu, Tuhan itu selalu ada di sana. Waktu itu kucing ada satu kucing yang ada yang dikasih sama saya, itu satu kucing itu dia aja yang menemani saya gitu. Tapi alhamdulillah memang Allah tidak mau, karena masih ada tujuanku di dunia ini begitu. So ini kucing ini dia tidak suka saya. Dia tidak suka saya, itu kucing itu. Kalau saya ambil dia itu dia ngamuk. Dia tidak mau saya. Tapi malam itu saya bilang saya sendiri. Saya sudah mau hilang di dunia ini. Itu. Kucing ini datang sama saya.
dia datang. Dia melihat saya nangis gitu. Saya kaget karena dia buat tangannya itu dia hapus air mataku. Dan dia tidak tinggal saya, karena waktu itu sudah saya tidak mau keluar, saya tidak mau komunikasi dengan siapapun, saya udah. Tapi kucing ini dia tidak tinggal saya. Dia tidur di sampingku, dia pegang tanganku. Mungkin saya malu kalau saya bicara ini karena saya pikiranku itu mungkin gak ada yang percaya gitu ya terjadi ini. Tapi I swear, dia yang menyelamatkan hidupku. Di situ saya merasa Allah ada di sana. Dia tidak mau tinggalkan saya. Waktu itu saya bilang, ya udah, saya mulai lagi. Tunjukkan saya jalanku. Saya ikuti semua. Dan di situ saya mulai lagi. Dan tiba-tiba waktu saya mau mulai lagi itu ada satu orang yang berkomunikasi sama saya. Dia tanya, apa kamu lakukan di sana gitu, di sini, di negara ini? Saya bilang saya mau bekerja gitu. Dan dia bilang, kalau kamu mau bekerja, dia bilang jangan di sana, dia bilang harus kamu di Jakarta gitu. Tapi saya bilang gak bisa saya ke Jakarta karena saya seperti udah kehilangan semuanya. Saya percaya satu orang, tapi ya ditinggalkan saya. Saya gak ada apa-apa gitu. Dan waktu itu saya kaget karena jawabnya sama saya itu dia bilang, mungkin Allah mengirimkan saya untuk membantu kamu. Dia bilang. Saya kaget karena saya bilang, kenapa dia bicara begitu? Kenapa dia pakai nama Allah begitu? Saya bilang dia, saya pikir dulu. Saya bilang, Pak, saya pikir dulu ya. Saya bilang begitu. Tapi saya itu aja yang ada di pikiranku. Kenapa dia bicara begitu? Kenapa dia anggap dirinya dikirim, atau mungkin dia yang Allah yang membuat dia untuk membuat dia membantu saya begitu. So saya ingat yang apa saya katakan malam itu yang saya mau bunuh diriku. Saya bilang, show me the way and I will follow. Tunjukkan jalanku dan saya ikuti. Saya mau ikuti saja begitu. Karena saya tidak tahu, saya sudah tidak tahu di mana saya pergi, apa saya lakukan, apalagi begitu. Waktu saya ingat itu, yang saya katakan itu, saya bilang sama itu bapak itu, Masya Allah, saya lupa namanya, maafkan aku. Iya dah Pak, saya bilang, saya ke sana. Saya bilang begitu. Dan benar-benar dia yang membantu saya. Saya hanya satu koper bajuku. Begitu. Benar-benar dia yang membantu saya. Saya datang, dia sudah siapkan. Saya sudah siapkan di situ tempat gitu. Sudah dia bilang sama saya, di sini kamu mulai hidupmu. Begitu. Semoga Allah membimbing kamu. Dan waktu itu saya tidak ketemu dia lagi. Kalau memang Bapak melihat video ini, silakan. Saya selalu berterima kasih. Apapun
hidupku sekarang itu saya berterima kasih karena kamu selalu yang membantu saya dan menunjukkan jalanku. Jazakallah khairan katsiran. Waktu saya datang di Bali itu, di Jakarta, ya banyak saya kenal-kenal. Alhamdulillah, Allah yang selalu membimbing saya. Apapun yang saya lakukan itu, saya berdoa, bimbing saya. Karena saya sendiri di situ, gak ada teman-teman, gak ada, sendiri, gak ada keluarga. Di situ emang saya tidak tahu apa terjadi sama saya, tapi saya hanya yang ada di hatiku itu Allah selalu ada di sana, gitu. Sama teman-teman saya, dan saya kenal teman-teman yang alhamdulillah, ibu yang menjadi seperti ibuku di sini di Indonesia. Saya selalu bersyukur, dia selalu membimbing dan membantu saya, dan orang-orang yang saya kenal yang selalu membimbing saya. Itu yang saya bilang. Non muslim itu, orang-orang yang tidak Islam, tidak muslim itu tidak tahu Al-Quran, ya, tidak tahu hadis, tidak tahu sunnah, begitu. Seperti saya tidak tahu Al-Quran, isi Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran, sunnah dan hadis, saya tidak tahu. Tapi saya kenal orang-orang muslim, dan itu yang seperti gambar Islam di mataku. Orang-orang ini orang muslim, ini hasil keislaman manusia, gitu. So di situ saya melihat, kok orang-orang ini selalu sabar ya. Kalau ada masalah, gak apa-apa, ini ujian aja, sabar aja, ikhlas, gitu. Pasti ada hikmahnya. Itu yang sering saya mendengar itu, karena memang kalau saya tidak sabar. Kalau ada yang saya mau lakukan itu, saya mau cepat-cepat, begitu. Dan ada yang saya sering katakan itu, I don't like nanti-nanti. Sering saya bicara sama orang-orang, I don't like nanti-nanti, cepat, begitu. But they all say sabar. So pertama kali itu saya sabar. Dan waktu itu sudah saya kenal banyak kenalan orang muslim. Saya melihat bagaimana akhlaknya kalian itu, bagaimana perjalanan hidup. Tapi apapun susahnya, mereka memang luar biasa kesabarannya, dan selalu ada di sana untuk saya. Teman-temanku sebelumnya di Jakarta, apapun terjadi, tidak meninggalkan saya. Sebelum saya masuk Islam, sebenarnya itu sudah mulai waktu saya masih kecil itu, saya sering mimpi orang besar terang sekali, gak bisa kamu lihat wajahnya. Dia selalu bilang saya tuh harus kamu kuat. Sebelum saya masuk Islam, saya mimpi dia lagi. Dia bilang saya, perjalananmu ini susah, banyak meninggalkan kamu, banyak membelakangi kamu, sampai orang-orang bilang kamu gila. Tapi harus kamu kuat. Harus kamu kuat menghadapi semuanya, karena ini semua dari Allah. Saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi saya hanya ikutin aja apa yang datang, terima saja.
di mana saya lempar di sini, saya jalani saja. Apa yang datang saya terima saja. Bahkan membuat sakit atau susah, saya terima saja. Karena itu yang saya janji kepada Allah. Di situ saya mimpi tempat-tempat yang besar, duduk seperti gedung besar begitu. Saya tidak tahu, saya ditanya sama teman-teman, apa itu ya? Saya bilang saya mimpi yang banyak orang berdoa begitu, banyak orang-orang begitu, dan itu di atasnya itu ada seperti gedung yang bulat-bulat atasnya begitu. Dan temanku itu dia buat saya lihat gambar Mekah, dia gambar Mekah, dan dia bilang sama saya, ini, saya bilang kaget saya, kalau saya bilang iya ini, saya bilang begitu, dan dia bilang ini Mekah, bilang begitu sama saya. Saya bilang oh ini Mekah, saya bilang, tapi di situ dia bilang nggak bisa masuk non Muslim, nggak bisa masuk kalau kamu tidak Islam. Saya bilang gak adil begitu. Saya bilang kenapa tidak bisa masuk di situ kalau non Muslim begitu, kalau ada satu tempat begitu. Dan saya bilang, dia bilang gak bisa karena itu like it's a sacred place like that. So itu dah saya bilang begitu. Ternyata itu yang Makkah ya, saya bilang. Saya ingat lah gitu yang waktu yang katakan saya sering bicara waktu saya kecil itu, oh itu yang Makkah, saya bilang begitu. Ternyata sampai sekarang saya melihat dia itu. Dan waktu itu saya mimpi saya ada di satu tempat, saya pakai baju putih, dan di sekitarku orang-orang yang berdoa di situ, di sekitarku begitu banyak pakai putih berdoa begitu. Saya ada di tengah, gitu. Saya ada di tengah. Saya ada di tengah orang-orang. Dan saya katakan itu sama ibuku, Ibu Dewi. Dan dia bilang sama saya, mungkin itu petunjukmu. Dia bilang mungkin itu adalah petunjukmu. Dia bilang begitu. Ya saya bilang, petunjuk apa gitu. Dan dia bilang, ya doa aja, doa aja begitu. Di situ saya diajak masuk buat pertemuan di satu masjid ya, Masjid Agung Sunda Kelapa. Di situ diajak saya pertemuan. Di situ saya melihat bagaimana caranya sholat begitu orang-orang yang gitu. Dan di situ saya merasa benar-benar yang seperti ya mungkin kita bisa katakan petunjuk saya. Yang saya sebenarnya saya merasa ini dah waktuku untuk saya juga yang membuat satu hal untuk Allah. Karena selamanya tuh dia selalu ada di sampingku, dia selalu membimbing saya, dia yang selalu menyelamatkan saya. Mungkin ini dah waktu yang saya dekatin diriku sama dia gitu. So di situ saya buat keputusan saya sudah mau masuk Islam gitu. Tapi dan ibu Dewi dan Pak Toto ya, semoga dia jadi tempat yang mulia dan di samping Allah SWT. Dia yang memproses ya, yang untuk saya masuk Islam itu. Dan waktu sebenarnya itu saya syahadatku itu simple aja, hanya karena saya ditanya pertama, saya tanya begini, saya bilang kalau saya syahadat bagaimana ya, saya bilang apa yang saya lakukan, tapi mereka bilang cepat aja, dibilang kamu hanya syahadat, katakan itu syahadatnya, kita ke kantor, yang penting ada 2 witness begitu, and then kita ke kantor imam begitu, dan syahadat udah selesai.
Saya bilang, begitu saja? Dia bilang, iya begitu saja. Itu dia. Saya bilang, ya udah kalau begitu ya udah. Saya bilang, saya sudah siap. Gitu dah. Dan secepatnya dia diambil semua dokumennya. Waktu kami datang di situ tuh Kamis, tapi bilang Ustaz Anwar yang waktu itu dia bilang sama saya, besok aja dah ya. Dia bilang hari Jumat. Dia bilang saya besok aja dah. Dia bilang datang di sini setelah Jumatan. Dia bilang dan syahadat di kantor. Saya datang. Sebenarnya itu saya bilang ke ibu, gak ada, bukan aku bu. Saya bilang begitu. Dia bilang saya yang bawa untukmu. Dia bilang begitu sama saya. Waktu dan pertama kali saya masuk di Jumatan ya, pertama kali saya ingat, saya lupa, saya tidak tahu bagaimana sholat. Begitu. Sudah kami di situ dan saya bilang, bu, saya tidak tahu sholat. Begitu. Dan dia bilang sama saya, gak apa-apa. Dia bilang, ikutin saja. Kalau ruku, sujud aja. Dia bilang begitu. Keduanya bilang begitu, dan you do the so dia ngajar saya on the spot begitu, ikutin aja apa lakukan mereka, ikutin saja. Dia bilang begitu. So waktu itu saya bilang, oke, ya udah, bilang. Setelah itu sudah kami mau pergi ke kantor untuk syahadat, tiba-tiba ada announcement di situ. Dibilang, dipanggil namaku, dibilang naik di atas. Dia bilang naik di atas itu di tempat Jumatan gitu, laki-laki gitu. So saya kaget, saya bilang, kok kenapa kita dipanggil di situ? Saya bilang begitu. Tapi ibu bilang nggak tahu juga. Dia bilang